Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubata rawahu muslimun wa ani ibni Buhainata qala uqimat sholatus subhi fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusolli wal muadzinu yuqimu faqala aku sholli subha arba'an rawahu al-Bukhari. Artosipun an Abi Hurairah utawi hadis menika bersumber saking Abu Hurairah anin Nabi sangka Nabi sallallahu alaihi wasallam kala sampun dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza uqimat nalikane den komati apa as-sholatu sholat fala sholata mongko ora ana sholat illal maktubata kejaba sholat kang wajib wis ngriwayatna hu ing hadis ngriwayatna sapa muslimun imam muslim wa ani ibni Buhainata lan utawi hadis menika bersumber saking Ibnu Buhainah kala sampun ngucap sapa Ibnu Buhainah uqimat den komati apa sholatus subhi yaiku salat subuh para mongko weruh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam weruh rajulan yaiku weruh dumateng wong lanang yusoli kang salat sapa rajul wal muadzinu sedangkan muadzin yukimu lagi komat sapa muadzin pakola mongko dawuh sapa nabi atusoli ana ta salat sira as-subha yaiku salat subuh arba'an kang sira dadekno kadi pateng rakaat wis ngriwayatno ing hadis ngriwayatna sapa al-Bukhari Imam Bukhari dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apabila sholat telah diikomati ikomat telah dikumandangkan pertanda sholat akan didirikan maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Buhainah ia berkata, sholat subuh telah didirikan, iqamat telah dikumandangkan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang masih melaksanakan sholat sunat, sementara muadzin sedang mengumandangkan iqamah, maka beliau bersabda, apakah engkau hendak menjadikan sholat subuh menjadi 4 rakaat? Hadis riwayat Bukhari. Para hadirin jamaah sholat subuh ingkang minulya, hadis ingkang sampun kula wau kula paringi judul, kula paringi tema inggih menika bab larangan sholat sunat setelah iqamat dikumandangkan. Judul menika utawi bab menika insya Allah sudah bisa kita pahami dengan jelas. Pilih sholat sunat itu ternyata ada yang dianjurkan, ada pula yang dilarang.
kapan sholat sunat itu dianjurkan dan kapan pula sholat sunat itu dilarang, kita harus ngerti, kita harus paham, ben gak salah kaprah. Nek wis ngerti karek praktek, 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 mulai wis ngerti. Dene gak ngerti, ayo ngaji kayak ngene iki ben ngerti. Lah sakniki kula jelasno, pilih sholat sunat yang disunatkan, yang dianjurkan, inggih menika sholat sunat sing sampean lakoni sadurunge qomat dibacakan. Sebelum qomat itu dikumandangkan, maka disitulah waktu, maka disitulah tempat kita disunatkan untuk mengerjakan sholat-sholat sunat sebelum sholat wajib. Adapun nanti kalau apabila muadzin itu sudah mengumandangkan qomat, sudah membacakan qomat, maka disitulah waktu, maka disitulah tempat kita sudah tidak diperbolehkan lagi untuk mengerjakan sholat sunat. Mengapa? Habis waktunya. Karena ditandai dengan adanya iqomat. Itulah batas waktu boleh dan tidaknya kita mengerjakan sholat sunat. Ini ilmu bapak-bapak yang kami peroleh dari hadis yang saya baca ini tadi. Setelah poin bab saya jelaskan, sekarang penjelasannya hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu, maksud dari kedua hadis tersebut di atas adalah kita itu dilarang sholat sunat. Dilarang sholat sunat kapan? Apabila sudah qomat. Apabila qomat itu sudah dibaca, sudah dikumandangkan, oh berarti kita sudah dilarang. Dilarang apa? Dilarang sholat sunat. Sebaliknya, kita itu dianjurkan sholat sunat kapan? Selagi belum qomat. Selagi belum ada isyarat qomat, berarti kita diharuskan, bukan diharuskan ya, disunatkan untuk bisa melakukan sholat-sholat sunat qobliyah sebelum sholat wajib itu kita laksanakan. Maka berarti qomat itu sesuatu yang penting untuk kita pahami bahwa qomat itu punya dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai tanda bahwa kegiatan sholat berjamaah sudah siap dimulai. Artinya selagi belum ada qomat, berarti kegiatan sholat berjamaah itu belum siap untuk dimulai. Selanjutnya saudara-saudara, fungsi qomat yang kedua adalah sebagai batas hukum, yaitu hukum sunnah dan hukum makruh. Maksudnya sebagai batas hukum adalah jika kita sholat sunat sebelum iqomat, maka itu hukumnya adalah sunnah. Namun sebaliknya, jika kita sholat sunat setelah iqomat, maka itu hukumnya secara fikih adalah makruh. Makruh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegurnya. Jadi sama-sama sholatnya, tapi beda hukumnya. Sholat sunat sebelum iqamat, hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi sholat sunat setelah iqamat, hukumnya adalah makruh. Jelas? Oleh sebab itu, jika muadzin sudah membaca iqamat, maka kita sudah tidak perlu lagi melakukan sholat sunat. Sebab apa? Sebab sholat sunat yang dilakukan setelah iqamat tidak malah bertambah baik, tapi malah bertambah buruk. Buruk apanya? Buruk nilainya. Maka kedua hadis tersebut saya ilustrasikan sebagai berikut. Saudara-saudara, setelah adzan subuh selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya selalu melakukan sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat. Wala, setelah saya lihat masjid ini tadi, begitu Pak Fadoli
Selesai adzan, lalu jamaah berdiri semua melaksanakan sholat sunat qabliyah sebelum subuh. Ikut tepak, ikut tepak. Bener, ayo diterusno, ayo dipertahankan. Itulah sunnah. Itulah contoh dari Rasul. Rasul yang ngono, sahabat yang ngono, nek nderek ngono, berarti ya wis tepak. Dan itu nilai pahalanya jauh lebih baik dibanding dengan dunia ini seisinya. Setelah Bilal membacakan iqamat, lalu Nabi SAW berdiri siap menjadi imam sholat subuh. Ternyata pada saat itu ada sahabat yang tertinggal, ada sahabat yang terlambat. Kari sholat subuh sudah dimulai, sholat subuh sudah dipimpin Nabi. Allahu Akbar. Dadak dene iki dregeng. Dia teko kari. Padahal wis dimulai sholat subuh, wis takbir, wis dipimpin imam sing imami Nabi. Ana sahabat sing kari teko terlambat. Begitu ia datang di masjid, tidak langsung bergabung pada sholat jamaah, tapi sholat sunat terlebih dahulu, baru kemudian ia bergabung dalam sholat jamaah. Ya tegese, lu aku gurung sholat qobliyah kok, aku gurung sholat sunat kok. Ujaran nilai ini sholat sunat itu kan dondo saisine iki gono epet-epete. Ini dibanding karo ganjarane sholat sunat qobliyah sebelum subuh. Aku kan gurung, ya sholat sunat dhisik. Mari sholat sunat lagi gabung dari jamaah bersama dengan Kanjeng Nabi. Dia berpikiran bahwa apa yang ia kerjakan itu sudah benar, wis tepat, yaitu sholat qobliyah dulu, baru sholat subuh menurut pikirannya dewe. Namun apa yang terjadi ternyata salah. Salah menurut siapa? Salah menurut Kanjeng Nabi. Ini namanya kasus. Lalu kasus ini diselesaikan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara orang tersebut ditegur berupa diberi pertanyaan retoris. Apa itu pertanyaan retoris? Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak butuh untuk dijawab. Pertanyaan yang diajukan Nabi kepada orang tersebut adalah sebagai berikut. Apakah saudara hendak menjadikan sholat subuh ini menjadi 4 rakaat? Bukankah sholat subuh itu yang saya ajarkan kepada saudara cuma 2 rakaat? Kenapa sekarang kamu rubah menjadi 4 rakaat? Ajaran dari mana itu? Ini kira-kira seperti itu komplainnya baginda Nabi kepada orang tersebut. Pertanyaan Nabi yang seperti ini tidak perlu dijawab iya atau tidak, tetapi pertanyaan ini mengandung makna bahwa yang dimaksud adalah sudah tidak boleh lagi sholat sunat apabila sholat wajib berjamaah itu sudah dimulai. Jika terpaksa terlambat, maka harus langsung bergabung saja dengan sholat berjamaah tanpa harus sholat sunat terlebih dahulu. Kasus seperti ini kemungkinan sudah settingan, sudah disetting oleh Gusti Allah. Pancene disetting ngono ya kira-kira. Untuk apa? Untuk memberi pelajaran kepada kita semua, sehingga dengan kasus tersebut kita semua ini menjadi mengerti. Oh, ngono ya. Begitu ya. Ternyata setelah iqamat kita itu tidak boleh sholat sunat. Atau dalam kata lain, mengerjakan sholat sunat setelah iqamat itu dilarang. Nah, saudara-saudara, kesimpulan hadis, kedua hadis tersebut menegaskan kepada kita semua bahwa setelah iqamat sholat sunat itu harus dihentikan. Agar apa? Agar tidak mengganggu keikutsertaan dalam sholat fardu secara berjamaah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mendahulukan kewajiban daripada menjalankan amalan yang sunnah.
Saudara-saudara, itulah kiranya maksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita pahami untuk dipraktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.